Kami di sini akan menjelaskan tentang teknologi luar angkasa. Perkenalkan, nama saya Dini, saya Fadila, saya Putri Intan, saya Anissa Putri, Saya Rizky Aditya, saya Rifat Amar, saya Effendi, saya Muhammad Firdaus, saya Muhammad Fadil. Kita mulai membahas tentang contoh-contoh teknologi luar angkasa pada masa perang dingin dan modern. Kira-kira apa sih pengertian dari teknologi luar angkasa itu? Teknologi luar angkasa adalah teknologi yang pergi untuk mengambil objek dari luar angkasa. Terus perbedaan teknologi luar angkasa pada masa perang dingin dan era modern itu apa sih, Kak? Pada masa perang dingin, teknologi luar angkasa lebih fokus pada persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Explorer 1 adalah satelit buatan manusia yang pertama kali berhasil diluncurkan ke ruang angkasa oleh Amerika Serikat. Diciptakan oleh tim ilmuwan di bawah pengawasan Dr. James Van Allen. Explorer 1 diluncurkan pada tanggal 31 Januari 1958. Tujuan penciptaannya adalah untuk mengumpulkan data radiasi luar angkasa, khususnya dalam kaitannya dengan sabuk radiasi Van Allen. Ciri-ciri Explorer 1 mencakup dimensinya yang relatif kecil, berat sebesar 14 kg dan dilengkapi dengan detektor Geiger-Müller untuk mengukur radiasi. Teknologi ini membantu mengungkapkan keberadaan sabuk radiasi Van Allen yang dilindungi bumi dari partikel berbahaya. Roket V2 adalah roket berbahan bakar cair yang dikembangkan oleh Jerman Nazi pada periode Perang Dunia II. Diciptakan oleh Wilhelm von Braun, roket ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 Oktober 1942. Tujuan awal penciptaannya adalah sebagai senjata militer, tetapi setelah perang berakhir, teknologi roket ini menjadi dasar bagi perkembangan teknologi luar angkasa. Roket V2 memiliki ciri-ciri berat sekitar 12 ton, mampu mencapai ketinggian lebih dari 180 km, dan menjadi roket pertama yang mencapai batas luar angkasa. Penggunaannya sebagai alat penelitian membantu memahami dinamika atmosfer dan merintis langkah-langkah awal menuju eksplorasi luar angkasa. Sputnik 1 adalah satelit buatan manusia pertama yang diluncurkan ke orbit bumi oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957. Diciptakan oleh tim ilmuwan Soviet di bawah kepemimpinan Sergei Korolev. Tujuan diciptakan adalah untuk membuktikan kemampuan teknologi luar angkasa Soviet serta memantau kepadatan atmosfer luar. Sputnik 1 memiliki ciri-ciri berdiameter sekitar 58 cm dan berat sekitar 83,6 kg. Teknologi ini mengubah paradigma dalam penjelajahan luar angkasa, mengawali era penelitian satelit dan komunikasi satelit yang berdampak besar pada teknologi modern. Mariner 10 adalah wahana antariksa yang dihancurkan oleh NASA pada tanggal 3 November 1973. Tujuannya adalah untuk mengunjungi planet Merkurius dan Venus, serta memahami lebih lanjut tentang planet-planet tersebut. Ciri-cirinya termasuk 3 kamera dan instrumen ilmiah lainnya untuk mengambil
gambar dan mengumpulkan data ilmiah. Mariner 10 menjadi wahana antariksa pertama yang sukses melewati Merkurius dan mendapatkan data yang berharga tentang planet tersebut. Silbervogel adalah konsep pesawat luar angkasa hipersonik yang diusul oleh Jerman pada tahun 1944, diciptakan selama Perang Dunia Kedua. Tujuan penciptaannya adalah untuk memiliki pesawat yang dapat mencapai Amerika Serikat dari Jerman dalam waktu kurang dari 1 jam. Aerobot adalah teknologi yang mengacu pada balon beroperasi di atmosfer planet lain atau bulan. Penciptaan tidak memiliki tanggal spesifik karena konsep ini telah diusulkan dalam beberapa proyek eksplorasi planet seperti balon pengamatan Venus atau Titan. Tujuan adalah untuk menjelajahi atmosfer planet lain dan mendapatkan data yang tidak dapat diakses oleh pesawat ruang angkasa atau kendaraan beroda. Teknologi ini memiliki ciri-ciri menggunakan gas ringan untuk mengapung, instrumen ilmiah untuk mengumpulkan data lingkungan. Roket reusable. Roket reusable adalah jenis roket yang dirancang ulang dengan kemampuan untuk diluncurkan kembali ke luar angkasa setelah misi selesai. Konsep roket yang dapat digunakan kembali ini telah diperjuangkan oleh berbagai organisasi termasuk SpaceX di bawah kepemimpinan Elon Musk. Konsep ini berfokus pada pengurangan biaya akses luar angkasa dengan memungkinkan roket untuk mendarat kembali di bumi dan digunakan kembali pada misi berikutnya. Roket ini memiliki ciri-ciri yang memungkinkannya untuk mengatur kembali fase pendaratan dan meminimalkan kerusakan saat kembali ke atmosfer bumi. Teknologi ini telah digunakan dalam misi-misi luar angkasa modern untuk membawa muatan ke orbit dan bahkan membawa astronot ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Teleskop Hubble adalah teleskop yang diciptakan oleh NASA bersama dengan Badan Antariksa Eropa atau ESA dan diluncurkan pada tanggal 24 April 1990. Tujuan utama dari penciptaan Hubble adalah untuk memberikan pandangan yang jauh lebih tajam dan jernih tentang alam semesta daripada yang dapat dicapai oleh teleskop di permukaan bumi. Hubble memiliki ciri-ciri lensa dan instrumen optik canggih yang memungkinkannya mengambil gambar objek-objek langit dengan resolusi yang jernih. Dalam pengoperasiannya, Hubble telah mengirimkan gambar dan data ilmiah yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dan fenomena astronomi lainnya. Pesawat Crew Dragon adalah pesawat luar angkasa berawak yang dikembangkan oleh SpaceX untuk mengangkut astronot ke luar angkasa internasional. Diciptakan oleh tim insinyur dan ilmuwan di bawah kepemimpinan Elon Musk. Crew Dragon pertama kali diluncurkan pada tanggal 2 Maret 2019 dalam misi tanpa astronot dan diluncurkan kembali pada 30 Mei 2020. Tujuan utama penciptaannya adalah untuk memberikan akses aman dan handal ke stasiun luar angkasa serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan luar angkasa lainnya. Crew Dragon memiliki ciri-ciri teknologi sistem kendali otomatis yang canggih dan sistem abort darurat untuk menjaga keselamatan astronot. Teknologi ini telah digunakan dalam beberapa misi berawak dan menjadi langkah penting dalam merevolusi perjalanan Antartika manusia dengan menggunakan teknologi swakendati otomatis dan pengurangan biaya.
Dampak negatif teknologi luar angkasa. 1. Adanya space junk atau sampah luar angkasa. 2. Memungkinkan adanya pertempuran senjata berbahaya. Dampak positif. 1. Memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan penggunaan satelit komunikasi. 2. Berkembangnya ilmu astronomi. 3. Mendapatkan penelitian tentang penyakit. Manfaat teknologi luar angkasa. 1. Mempercepat proses persebaran informasi secara akurat. 2. Mempermudah komunikasi antar wilayah. 3. Media penukaran data secara efektif dan cepat.